Selamat pagi, yang terhormat Pak Syafrizal, Pak Andi, serta Pak Ari. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kami waktu dan kesempatan agar kami bisa menampilkan presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok satu membawakan materi mengenai bauksit. Baik, kita mulai saja kepada termin yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, yang pertama yaitu mengenai deskripsi umum bauksit. Nah, mungkin banyak dari teman-teman semua yang masih mengira bahwa bauksit ini merupakan sebuah mineral. Ternyata bukan ya, bauksit ini bukan mineral, melainkan bauksit ini merupakan batuan yang terbentuk karena suatu proses laterisasi batuan induk yang kaya akan unsur alumina dan merupakan biji utama aluminium yang terdiri dari 3 unsur aluminium hidrat yang antara lain dipsit, diaspor, dan juga bohemit. Nah, secara umum, biji bauksit ini akan diolah kemudian akan menjadi aluminium. Nah, pemanfaatannya ini tentunya akan banyak sekali digunakan dalam berbagai industri yang ada seperti itu, baik itu di peralatan rumah, biasanya itu dipakai di peralatan masak seperti itu. Kemudian juga di industri logam karena aluminium ini ringan gitu, ringan dan juga tahan lama. Seperti di badan pesawat seperti itu. Kemudian ada di industri tambang, industri konstruksi, dan juga digunakan sebagai propant nih. Nah, propant ini apa? Jadi, propant ini merupakan partikel tersuspensi yang digunakan untuk menutup rekahan di dalam batuan reservoir. Nah, oleh sebab itu, bisa juga digunakan dalam industri pengeboran minyak dan gas. Selain komoditi utama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menjadi aluminium, bauksit ini juga mempunyai komoditi sampingan nih, dan ada 3 kelompok mineral ikutan dari bauksit ini. Yang pertama, yaitu adalah kelompok gallium, tembaga, dan juga mineral lainnya. Dan yang kedua itu adalah mineral yang memerlukan riset atau survei tinjau nih. Seperti contohnya itu adalah emas, molybdenum, timah hitam seng, belerang, gunung api, intan, dan juga platinum. Nah, dan yang terakhir adalah kategori di mana prioritas rendah untuk dieksplorasi. Nah, contohnya ini merupakan mineral-mineral tungsten, barit, asbestos, dan juga batu fosfat. Nah, berlanjut kepada subtopik selanjutnya, yaitu adalah keterdapatan dan produsen utama bauksit di dunia. Nah, secara umum, bauksit di dunia ini ada terkumpul gitu di 8 wilayah utama nih. Yang pertama itu ada South Asia Australian Province, kemudian ada di North American Province, Caribbean Province, South American Province, Mediterranean Province, West and Central Africa Province, Central Ural Province, dan yang terakhir ada Central China Province. Beralih ke gambar yang sebelah kanan, yaitu merupakan negara-negara penghasil bauksit tahun 2019 dalam juta metrik ton. Nah, yang paling tinggi produksi bauksit,nya yaitu di Guinea Bissau, lalu disusul oleh Australia, Vietnam, Brazil, Jamaika, dan kemudian Indonesia seperti itu. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadillah, NIM 1218007 akan menjelaskan mengenai geologi dan proses pembentukan endapan bauksit. Pertama, dari lingkungan pengendapan dapat kita lihat dari sebaran dari bauksit laterit dan bauksit karst terkonsentrasi pada bagian bumi tropis dan subtropis, karena dari kedua iklim ini sangat berpengaruh pada proses pelapukan yang dapat mempercepat proses pengendapan bauksit. Lalu dari proses pembentukannya, bauksit ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama itu ada bauksit tipe laterit yang merupakan produk dari pelapukan aluminium silika seperti gneiss, dolerit, dan gabbro. Sedangkan bauksit tipe karst merupakan hasil dari pengendapan maupun transportasi yang dapat ditemukan pada batuan pembawa karbonat. Lalu berdasarkan dari bentuk endapannya, bauksit dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada di blanket deposit yang dicirikan dengan endapan yang berbentuk seperti selimut yang dapat kita lihat contohnya pada gambar yang terdapat pada di Brazil, India, dan Arkansas, Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada interlayer deposit yang dicirikan pada lapisan yang berselang-seling pada batuan sedimen atau vulkanik. Pocket deposit yang dicirikan seperti isian pada suatu cekungan yang contohnya dapat kita lihat pada gambar yang contohnya terdapat pada endapan di Hungaria dan juga di Jamaika. Lalu dari proses pembentukan bauksit sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama lateritisasi, yang kedua adalah bauksitisasi. Dari proses lateritisasi diawali dari proses pelapukan dari batuan yang kaya akan besi dan aluminium, lalu dilanjutkan dari pelindian dari silika dan ion-ion alkali, lalu proses lateritisasi ini akan menunjukkan warna tanah yang berwarna oranye uh, atau kekuningan. Lalu pada kondisi yang sangat ekstrim, residual dari pelindian mineral silika akan mengalami bauksitisasi. Proses ini terjadi ketika ion hidroksida bebas hasil hidrolisis air bereaksi dengan H2O3, Fe2O3 membentuk koagulat dan kristal yang stabil berupa mineral aluminium hidroksida dan besi oksida. Lalu
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan endapan bauksit. Yang pertama itu dari batuan asal atau parent rock. Jadi, untuk endapan bauksit sendiri biasa, mengendap pada batuan primer seperti batuan sedimen kaolinit, batuan granit, dan lain-lain. Yang kedua ada leaching. Jadi, kandungan aluminium, silika, dan besi itu sangat mempengaruhi pada kadar aluminium nantinya. Lalu yang ketiga ada iklim. Jadi perubahan musim dari panas ke kemarau ke perubahan temperatur yang ekstrim itu dapat mempercepat dari proses pelapukan. Lalu yang keempat ada reagen kimia dan vegetasi. Jadi kandungan CO2 pada air dan juga vegetasi yang dapat membuat penetrasi air ke dalam batuan itu dapat juga mempercepat dari pelapukan. Yang kelima ada struktur geologi. Jadi hadirnya kekar atau join juga dapat mempercepat pelapukan. Lalu yang keenam ada topografi. Pada topografi yang landai, maka aliran air akan lambat sehingga penyerapan air kepada batuan juga akan maksimal sehingga pelapukan dapat semakin maksimal terjadi. Lalu yang terakhir ada waktu. Jadi semakin lama proses pelapukan, maka endapan bauksit yang terbentuk akan semakin baik. Lalu berikut ada zona yang muncul pada endapan bauksit. Yang pertama ada topsoil atau tanah penutup. Ini merupakan lapisan paling atas yang merupakan hasil dari pelapukan dari lapisan-lapisan di bawahnya. Lalu yang kedua ada Dure crust horizon yang dicirikan dengan lapisan yang kaya akan besi dan juga memiliki kekerasan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada bauxite horizon yang dicirikan dengan kandungan aluminium yang tinggi. Lalu yang terakhir ada saprolite horizon yang merupakan hasil dari produk pelapukan dari parent rock. Lalu berikut merupakan keterdapatannya di Indonesia, dapat dilihat bahwa endapan bauksit dapat ditemukan di Kepulauan Riau, terutama pada Pulau Bintan, lalu di Provinsi Bangka Belitung, dan terakhir di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di Tayan. Sekian dari saya, terima kasih. Karena masih keramaian siswa ini 1997 akan melanjutkan terkait konsep penambangan dan pengelolaan biji bauksit, di mana untuk penambangan dan pengelolaan sendiri biasanya dilakukan dengan metode tambang terbuka atau open cast, di mana yang pertama dilakukan itu land clearing, di mana untuk melakukan pengupasan dari tanah penutup, dan setelah dilakukan land clearing itu akan dilakukan ording atau penggalian dan untuk mendapatkan biji bauksit tersebut, dan setelah itu akan dilakukan pengangkutan melalui dump truck dan akan diangkut ke pengolahan dan pemberian pabrik tersebut. Dan selanjutnya saya ambil contoh di PT Antam Tbk terkait pengolahannya. PT Antam Tbk sendiri menggunakan proses Bayer, di mana tahapan pertama itu presilitasi, di mana presilitasi itu untuk memisahkan aluminium hidroksida dan juga pengotornya. Dan ketika sudah presilitasi, tahapan selanjutnya itu akan dilakukan kalsinasi, di mana kalsinasi itu untuk memisahkan aluminium hidroksida sendiri dengan air, sehingga akan didapatkan aluminium oksida atau biasa disebut juga alumina. Dan setelah menjadi alumina akan dilakukan proses peremukan dan juga akan dilakukan proses pengayakan untuk menurunkan kadar silikanya. Dan hanya bauksit yang berkadar tinggi yang akan diekspor keluar. Akan tetapi untuk bauksit yang berkadar rendah akan dikembalikan ke pabrik pengolahan tersebut. Dan selanjutnya terkait dampak positif dan juga negatif. Terbahas pertama itu dampak positif sosial, di mana manfaat dampak sosial ini sendiri banyak terkait untuk menambah pekerjaan dari masyarakat karena kebutuhan tenaga kerja mungkin dari daerah tersebut, dan juga bisa menambah penggunaan jasa transportasi dan lain-lainnya, dan juga bisa berupa menambah jasa jual beli konsumsi seperti itu. Dan untuk ekonominya terbukti ketika diambil contoh di Kalimantan Barat dari tahun 2010 dan 2015 itu terjadi pelunjakan yang signifikan, peningkatan yang signifikan terkait pemasukan dari daerah tersebut yang diakibatkan oleh adanya pemasukan dari pengelolaan biji bauksit tersebut. Dan terkait perkembangan teknologi dan inovasi, ini pun terjadi di Kalimantan Barat, di mana ketika tahun 2014 mereka hanya menyediakan bauksit mentah yang kemudian langsung diekspor, akan tetapi karena adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan pengelolaan harus ada di daerah tersebut baru kemudian bisa diekspor. Dan karena peraturan tersebut, maka adanya pengembangan teknologi di daerah tersebut yang dimana adanya alat-alat baru yang terkait untuk melakukan pengelolaan biji bauksit. Namun di sini ada dampak negatifnya, di mana dampak negatif yang pertama itu mencemari air laut, mencemari hutan mangrove, mencemari sumber warga, mencemari lahan pertanian, di mana ini diakibatkan karena pengelolaan limbah dari biji bauksit tersebut, pengelolaan biji bauksit tersebut yang tidak terkelola dengan baik, seperti itu.
Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, bauksit merupakan batuan yang terbentuk karena suatu proses lateritisasi batuan induk yang kaya akan unsur alumina dan merupakan biji utama aluminium. Yang kedua, endapan bauksit terkonsentrasi di bagian bumi, tropis dan subtropis. Yang ketiga, berdasarkan proses pembentukannya, endapan bauksit dibagi menjadi dua tipe, yaitu laterit dan karst. Yang keempat, tahapan pembentukan endapan bauksit dibagi menjadi dua, yaitu laterisasi dan bauksisasi yang dikontrol oleh beberapa faktor pembentukan. Yang kelima, penambangan bauksit biasanya menggunakan metode penambangan terbuka dan proses pemurniannya yang umum digunakan adalah menggunakan proses Byers. Dan yang terakhir, penambangan bauksit memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar baik positif dan juga negatif. Perusahaan tambang harus terus berinovasi demi menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.